Keisha, Ayesa, Dinda, Zakia, Fatimah. Gak masuk kenapa? Sakit. Faye, Firza, Habibi, Hana, Isafa, Kayesa, Kansa, Keisha, Krishna, Lovely Angel, Muhammad Rifki, Muhammad Fauzi, Jamal, Kurdi, Nuki, Ozara, Nabil, masuk kenapa? Nadia, Naura, Neo, Nikomang, Raffi, Recio, Rayyan, Renner, Wahtiar Pratama. Gak ada. Mana Tama? Masih istirahat. Masih lempang dia tuh. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, tentang sel. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sel, kemudian struktur dan fungsi organel sel, kemudian perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa? Angkat tangan dong. Gambar apa? Hana? Lego. Oke, jadi Lego ini tersusun atas bagian-bagian kecil kan, bagian-bagian yang kecilnya Lego sampai bisa berbentuk seperti ini, robot ini. Nah, kalau ini diibaratkan dengan sel atau manusia, itu hubungannya apa? Persamaannya apa? Kalau dihubungkan dengan kita manusia? Kalau sel itu memberikan kayak sama kayak itu, yaitu bagian-bagian kecil yang menyusun bagian-bagian tubuh kita sehingga kita bisa jadi seperti ini. Oke, ada jawaban lain? Ya, jadi bagian-bagian kecil Lego ini ya satu balok ya, itu ibaratnya satu sel kalian, satu sel yang ada di tubuh kalian. Nah, sampai akhirnya menyusun seperti ini, sampai tersusun tubuh seperti tubuh kita ini, itu berarti kita disusun oleh banyak sel seperti Lego ini. Jadi banyak balok-baloknya Lego. Kalau kita susunnya berarti satu balok itu adalah sel-sel kita. Jadi tubuh kita ini tersusun dari ribu-ribu sel ya, banyak sekali sel yang tidak tersusun. Ya, silakan dudukkan di sini sampingnya. Oke. Oke. Jadi diharapkan dalam pembelajaran ini, setelah pembelajaran kalian mampu memahami struktur dan fungsi dari organel sel, kemudian menjelaskan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, dan menjelaskan proses yang berlangsung di dalam sel. Oke, coba perhatikan gambar ini. Kemarin di minggu-minggu sebelumnya kalian kan sudah melaksanakan praktikum kan? Ya. Oke, sekarang coba dilihat gambar ini, gambar yang A, yang ini. Ini gambar apa? Sel bawang. Oke, sel bawang merah. Jadi ini adalah gambar sel bawang yang kalian temukan di bawah mikroskop. Kemudian kalau yang ini apa? Sel epitel apa? Oke, sel epitel pipi. Apakah sel yang kalian temukan kemarin seperti ini? Ya. Ada yang dia siapa? Kontennya siapa? Yang dia seperti ini? Gak seberapa jelas bu kemarin. Oke. Jadi ini adalah sel epitel ya. Kalau misalnya sel epitel kalian itu kemarin diwarnain, jadi ini bisa berwarna ungu, bisa kelihatan jelas karena memang diwarnain. Sedangkan kita kemarin kan nggak menggunakan pewarna kan? Kita menggunakan apa kemarin? Buat membantu warnanya. Oh, betadine. Tapi karena memang kurang jelas ya, jadinya ya kelihatannya tetap putih gitu ya. Cuma
cuman kelihatan bagian-bagian apa ini, bagian apa ini? Nukleus. Ya, nukleus atau Inti sel. Oke. Oke, sel. Masih ingat sel itu apa sih? Angkat tangan. Ya, Nadia. Oke, bagian terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Ada yang bisa berpendapat yang lain, punya jawaban lain. Apa itu sel? Ini ulangi kok loh, Ren. Sel. Kan lupa apa? Ya lagi, oke. Oke, unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi dikatakan sebagai unit struktural dan sebagai unit fungsional. Dikatakan sebagai unit struktural karena oke, menyusun bahwa sel itu menyusun tubuh makhluk hidup. Dikatakan struktur fungsional, unit fungsional karena fungsional. Fungsi kan? Karena berfungsi. Iya, apa? Sebagai fungsi sebagai menyusun terus Jadi struktural. yang ngerjain, yang sebagai manusia kayak mengatur orang dan lain-lain gitu. Oke, ada yang bisa apa namanya menjelaskan dengan bahasa yang lain? Fungsional. Apa Nat? Ya, dan ya. Jadi semua proses seperti respirasi, sintesis, reproduksi itu terjadi di dalam sel. Makanya dikatakan sebagai unit fungsional. Bisa dipahami? Oke, ini kita lanjutkan. Nah, ini ya. Jadi ada komponen utama yang dimiliki oleh sel. Dengarkan, ini yang perlu saya tekankan ke kalian dan perlu kalian pahami. Jadi ada beberapa komponen utama di dalam sel, menyusun sel. Yang pertama ada membran plasma. Masih ingat membran plasma atau membran sel? Ya, itu selimut atau selubung luar yang membungkus sel kan, yang melindungi sel. Itu adalah bagian utama. Kemudian yang kedua ada DNA. DNA letaknya di mana? Di dalam inti sel, ya, di dalam nukleolus. Kemudian yang ketiga adalah inti sel. Dan yang keempat adalah sitoplasma. Jadi kalau saya nanya ini bagian apa, ini gambar ini bagian apa, harusnya kalian sudah bisa tahu ya kan? Oke, jadi komponen utamanya yang pertama ada apa? Membran plasma, yang kedua DNA, yang ketiga inti sel, dan yang terakhir sitoplasma. Oke, jadi itu sitoplasma atau apa? Cairan sel dan cairan sel. Jadi sel itu bisa diibaratkan seperti semangkok. Coba diperhatikan seperti ini. Komponen utamanya tadi kan ada membran plasma, kemudian ada DNA, ada inti sel, dan ada sitoplasmanya. Di sini berarti yang jadi membran apa? Mangkoknya. Ya, mangkoknya itu membran selnya. Kemudian ada nukleus. Nukleusnya apa? Sel. Ya, inti sel ini intinya. Ya. Nah, di dalam nukleus ada apa? Nukleus yang mengandung DNA. DNA. DNA itu letaknya di dalam nukleus. Ya, di dalam Di dalam nukleus. sel. Nah, kemudian
Uapnya itu disebut dengan sitoplasma atau cairan sel. Ya, dipahami. Jadi ada membran sel, kemudian ada nukleus, dan nukleus ada di DNA dan ada sitoplasma. Kemudian seperti ini yang terus bentuk yang kecil-kecil ini adalah itu adalah organel sel. Jadi tadi kan ada komponen utamanya kan ada 4. Kemudian di dalam sel itu nggak hanya cuma 4 komponen itu aja, tapi ada banyak sekali organel yang lain. Misalnya ada mitokondria, ada ribosom, ada sitoplasma, ada Golgi, ribosom, vakuola, plasmida, sel, oke, dan seterusnya. Oke, nah sekarang jadi ini adalah animasi sel ini sel apa? Hewan. Ini adalah sel hewan. Jadi ini bentuk lebih jelasnya ya. Oke. Nomor 1 apa itu nomor 1? Nomor 1? Nomor 1 adalah ya nukleolus atau anak inti. Itu yang ada di dalam inti sel. Kalau nukleus itu yang nomor 2. Ini yang inti selnya. Baru di dalam inti sel ada nukleus ya. Oke, fungsi dari nukleus, apa fungsinya nukleus? Oke, mengatur seluruh aktivitas sel. Kemudian fungsinya nukleus Mengandung genetik atau DNA. Oke, mengandung genetik atau DNA. Kemudian apa lagi? Fungsinya nukleus. Juga di kalau nukleus itu fungsinya sebagai pusat kayak pusat pemerintah, Pusat pengendali. ya pusat pengendali bagi seluruh organisme. Oke. Kemudian selanjutnya ini nomor 3. Bagian apa ini? Organel apa ini? Oke, ini adalah badan Golgi. Jadi meskipun saya pakai animasi ini atau animasi yang lain, kalian bisa paham ya mana yang badan Golgi, mana yang inti sel, bisa? Oke, jadi ini ada badan Golgi. Fungsinya apa badan Golgi? Yang keras teman-teman, dia nanti. Oke, jadi ini fungsinya adalah memproses, mengemas, mengirim protein yang sudah terbentuk, baik itu ke organel-organel sel yang lain atau bahkan keluar sel. Itu fungsinya badan Golgi ya. Oke, kemudian nomor 4. Apa itu nomor 4? Iya. Oke, nomor 4 adalah mitokondria. Fungsinya apa? Satu-satu. Ya, Krishna. Menghasilkan energi untuk sel. Menghasilkan energi untuk sel. Ada jawaban lain? Oke, jadi jawabannya bersama ya, penghasil energi, tempat respirasi, penghasil glukosa. Benar, itu adalah fungsi dari mitokondria ya. Oke, selanjutnya nomor 5. Apa ini nomor 5? Sel. Membran plasma. Oh iya, ini yang keluar ini kan. Membran plasma fungsinya? Oke, mengontrol terus zat-zat ya, zat-zat keluar yang keluar masuk sel. Kemudian fungsinya apa berarti Kak Jumba? Melindungi. Iya, melindungi Sel. organel yang ada di dalamnya. Oke, terus nomor ini. Oke, kalau yang nomor 7 berarti belum endoplasma kasar. Ini halus, ini
ini kasar. Bedanya apa? Ribosomnya. Angkat tangan, angkat tangan. Oke. Ya, Nadia. Oke, ada tidaknya ribosom. Kalau RE kasar ada ribosomnya enggak? Oke, jadi pada retikulum endoplasma kasar itu ditempelin oleh ribosom. Yang kecil-kecil ini seperti bintik-bintik itu adalah ribosom. Sedangkan yang RE halus itu tidak. Ya, jadi kalau dari strukturnya saja itu sudah terlihat kalau yang kasar itu ada bintik-bintiknya, ada ribosomnya. Kalau yang halus itu oke, fungsi dari RE kasar apa? Ya, Firza. RE kasar? Ya, itu fungsi dari retikulum endoplasma halus. Jadi berfungsi untuk membentuk sintesis lemak dan steroid. Lemak lipid di retikulum endoplasma halus. Kalau retikulum endoplasma kasar? Ya. Transportasi C, molekul. nama. Ya, nama. Oke, jadi dia membantu sintesis protein ya. Yang membuat itu adalah ribosom. Kemudian dibantu oleh RB kasar membawa protein tersebut ke bagian sel-sel yang lain. Oke, nomor 9 ini apa? Ya. Lisosom. Fungsinya apa lisosom? Ya, ya sebagai pencernaan intraseluler. Jadi ketika ada organel sel yang sudah rusak dan mati itu akan dicerna oleh lisosom. Oke. Kemudian ini tadi ada sitoplasma atau cairan sel. Apa fungsinya? Ya, Krisna. Memberi struktur dan bentuk sel transportasi molekul, enggak cairannya. Apa yang jelas? Diulangin. Terbilang. Sama itu dari situ sekali. Oke, Isafa. Aisyah. Oke, mengisi ruang-ruang kosong di antara bagian sel ada fungsi yang lain. Ya, nambah. Oke, tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel itu adalah fungsi dari sitoplasma. Oke, kalau ini gambar sel apa? Sel tumbuhan. Jadi baik di sel hewan ataupun di sel tumbuhan itu sama-sama memiliki organel sel ya. Tapi pasti ada perbedaan antara organel sel hewan dan organel sel tumbuhan. Ada yang hanya dimiliki hewan saja dan ada yang dimiliki oleh tumbuhan. Oke, sekarang kita bahas dulu yang nomor 1. Nomor 1 itu apa? Ya, apa fungsinya mitokondria tadi? Menghasilkan energi Tempat menghasilkan energi berupa ATP. Kemudian nomor 2. Ya, Oke, jadi itu yang di depan ini adalah RE halus karena tidak ditempeli oleh ribosom. Kalau yang ini, nah ini kan ada ribosom-ribosomnya itu adalah RE ini. RE kasar ya. Kemudian yang nomor 5, apa nomor 5? Pola. Kira-kira di sel hewan punya pola enggak? Sel hewan? Di sel hewan? Ya balik ada. Ukurannya kecil. Kalau di sel tumbuhan itu besar dan masal.
menyimpan makanan, menyimpan air, ya sama. Apa menyimpan air kan? Menyimpan cadangan makanan. Oke, menyimpan air dan menyimpan cadangan makanan. Oke, kalau yang nomor 3 ini apa? Kloroplast. Ya, jadi ini plastik dan di dalamnya ada kloroplast yang memproduksi tetap pembentukan apa? Klorofil untuk fotosintesis. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah. Oke, saya kirim LKPD ya. Baik, perhatikan, saya sudah mengirim LKPD di grup ya, di grup kelas. Nah, pengerjaan LKPD-nya itu dikerjakan lewat HP kalian masing-masing. Semuanya bawa HP? Iya. Iya. Siapa yang bawa? Yang nggak bawa? Ya sudah, satu kelompok berarti satu ya, satu kelompok satu. Silakan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Waktunya 15 menit. Oke, sekarang dimulai dari sekarang.
Oh iya, jangan lupa di screenshot dulu ya jawaban kalian ya. Di screenshot baru di finish. Sudah selesai. Belas rapi ya, 5
sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, adakah yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok ketiga. Silakan maju ke depan. Dikirim dulu ke saya. Bu, nama kelompoknya bebas, Bu. Tulis kelompok Josis. Tujuh kamu. Lu tata kelompok Josis. Ini kelompoknya Pak Didi sangat kuat. Oke, kelompok yang lain tolong hadap ke depan. Oke, silakan kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang masa depan. Nah, di sini ada faktuala yang dimana fungsinya itu untuk menyimpan makanan dan Ini mau Kak. sel tumbuhan. Nah, di sini ada faktuala fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan air. Lalu ada kloroplas sebagai tempat fotosintesis. Mitokondria ini tempat respirasi sel untuk filtrasi gula atau glukosa sama menyediakan anaerobik untuk energi. Terus retikulum endoplasma halus itu fungsinya sebagai tempat sintesis lipid, metabolisme karbohidrat sama detoksifikasi lanjut. Ada nukleus ini sebagai pusat pengendalian kegiatan sel, terus mengatur pemberat sel sama memberi informasi penting. Retikulum endoplasma kasar ini tempat sintesis protein, terus mentransportasikan protein ke organ. Terus ada dinding sel yang fungsinya itu memberikan perlindungan sel dan membuat sel yang membuat tahan terhadap tekanan. Di sini ada jadi garis. Yang pertama ada sintesis protein. Sintesis
ada sintesis energi atau ATP. Ini adalah fungsi dari mitokondria. Yang keempat, ada tempat menyimpan cadangan makanan. Ini merupakan fungsi dari vakuola. Yang kelima, tempat berlangsungnya fotosintesis merupakan fungsi dari kloroplast. Yang terakhir, ada sintesis lemak, fungsi dari retikulum endoplasma halus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, dari jawaban atau hasil diskusi dari kelompok 3, adakah jawaban yang berbeda dengan jawaban kalian? Tidak ada? Jawabannya sama semua? Oke, berarti sudah benar ya terkait sel tumbuhan. Oke, selanjutnya siapa yang bersedia mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, silakan kelompok 2. Jawabannya bisa dikirim ke WA-nya Bu Febi ya. Oke. Sebelum saya akhiri pembelajaran ini, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari materi jaringan hewan dan tumbuhan. Oke, sudah tidak ada pertanyaan? Baik, kalau
akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.